Halo bikers, halo engineers, dan halo sobat otomotif dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama kami Misteri Rinjenan. Sesuai permintaan dan request yang kemarin-kemarinnya sempat inbox, sempat komentar di Instagram, sempat komentar di Facebook, sempat komentar di YouTube dan semacamnya. Permintaan yang paling banyak itu tentang cara ngerakit kelistrikan yang simpel. Nah, kayak gitu kan. Nah, tips kita ya. Sebenarnya ngerakit kelistrikan itu sangat mudah jika teman-teman paham. Ini gak paham ya angel. Sebenarnya gak ada yang ruwet mas kalau teman-teman pengen belajar. Gak ada yang susah kalau teman-teman pengen belajar. Sebenarnya kalau di kelistrikan itu tidak butuh tenaga mas. Gak usah mas. Nek butuh tenaga mas, kabel diodot, pedot. Jadi cuma butuh apa? Butuh ini doang. Berarti kalau butuh ini teman-teman harus konsentrasi. Terus kunci, nah, mungkin tips ya buat teman-teman untuk cara ngerakit listrikan ataupun juga cara perbaiki listrikan dan ataupun juga pengapian. Kuncinya cuma satu, tips dari saya mas. Wetenge warak. Nek weteng kosong ra konsen, mobile mas, modern, kabelnya kobong mas. Itu sudah saya coba kemarin-kemarinnya. Jadi kalau saya perbaiki listrikan itu saya harus makan. Nah, kalau enggak gak konsen, entah nanti ketika udah dipasang ada kabel yang ketinggalan. Ininya tumbas. Nah jadi teman-teman harus konsentrasi yang pertama. Terus yang kedua, paham. Yang dimaksud paham itu bukan paham semua kelistrikan, enggak. Paham akan jalur, bukan paham ataupun hafal warna mas ya. Warna itu bisa dimanipulasi mas. Kayak saya sendiri, saya sering memanipulasi mas. Warna kabel saya jadikan hitam semuanya. Ben ngeluh bengkel. Dan aku ngeluh deweng. Bisa mas. Kalau ngapalin warna, setiap motor beda-beda mas. Di Honda beda, Suzuki beda, Yamaha beda, dan juga di yang lainnya. Nah itu kalau ngapalin warna, paling tidak hafal jalur dan fungsi. Gitu loh ya. Nah kebetulan ada contoh. Nah kemarin mungkin sempat lihat ya. GL Black Panther di sini itu reviewnya ada mulai dari ngerakit mesin dari nol total, spek-speknya ada, itu sama test ride-nya ada di sini juga. Nah sekarang ini di bagian kelistrikannya saya emang buat video berpotong-potongan karena mumpung ada media mas. Ini minta orangnya minta kelistrikan yang sangat simpel gitu loh. Nah kebetulan sesuai permintaan sangat banyak, akhirnya saya kabulkan. Nah saya garis bawahi di sini biar nggak terlalu belara kemana-mana. Saya pakai saya garis bawahi ini khusus pengapian DC. Pengapiannya sih beda nanti. Pengapian DC pakai double starter, layaknya Mega Pro, terus layaknya yang ada double starternya kayak gitu loh. Nah nanti apa saja sekarang saya terangkan, mohon jangan dilihat. Nah yang pertama teman-teman harus konsep awalnya, konsep pengapiannya pakai apa udah jelas ya tadi ya, DC. Setelah itu konsep ini kiprok regulator pakai half wave atau full wave. Nah karena ini mintanya full wave ya. Nah ini udah konsep DC, udah pengapian udah ketahuan DC, berarti minta aki doang nanti kan 12 volt. Terus yang kedua ini full wave mas ya, pakai pengapa kiprok full wave. Nah kalau yang full wave mungkin bisa dicek di sini juga banyak. Nah itu yang pertama itu konsep. Yang kedua baru jalan. Nah biar gak terlalu ini, tak pindah kameranya biar lebih enak ya mas. Saya nerangin kayaknya untuk piye. Jadi nggak kameramen itu. Oh ini ngacak aku ngaduk ya. Sepaneng mas. Wis tak ganti kameranya dulu. Nah baik kameranya sudah dibalik. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama untuk menata kelistrikan itu semuanya itu ada di konsep mas ya. Konsep awalnya itu emang konsep ini
dia pakai pengapian DC mas ya, jelas ya, DC. Terus yang konsep selanjutnya itu pakai pengisian atau regulator mas, regulator atau kiprok, dia pakai full wave. Jadi kalau full wave kan lebih gampang. Nah sekarang masuk selanjutnya setelah konsep itu, nah pakai double starter atau enggak, atau single starter. Kalau double starter nanti gampang ya, bukan masuk di konsep ya, juga termasuk sih sebenarnya, masuk di konsep double starternya. Pakai bendik atau apa ya, bendik yo, pokoknya kayak gitulah, aku lali. Terus setelah itu konsep penempatan mas, konsep penempatan ya. Penempatan di sini teman-teman bisa mulai dari tempat yang pertama aki, yang kedua CDI, yang keempat kiprok, yang ketiga kiprok, yang keempat itu flasher. Nah, flashernya 1 atau 2, berarti nanti butuh relay. Nah, penting juga mas. Terus yang kelima itu switch starter atau bendik. Nah, itu penempatannya di mana? Contoh kalau aki di sini, akinya di sini, CDI-nya di sini, flashernya di sini. Nah, komentar lebih rapi lagi, di belakang aki, di belakang CDI, di belakang juga kalau cukup, flasher di sini, bendik di sini juga bisa. Nah itu setelah itu apa ya, penempatan. Kalau udah selesai, setelah konsep selanjutnya itu yang kedua itu pakai part-part apa, seperti holder. Part holdernya pakai apa. Setelah itu holder kanan pakai apa, holder kiri ya termasuk ya, pakai listrik atau lampu apa, pakai H4 atau demaker ataupun yang lainnya. Wes setelah itu apa lagi ya, udah saya kira 2 ya, konsep sama part. Konsepnya pakai simple minimalis ya mas ya, pengapian. Sekarang masuk di yang pertama. Yang pertama itu tak hapus ya. Nah yang pertama, cara yang pertama itu ngambil dari sini mas yo. Nah teman-teman harus menyiapkan kabel, karena ini pakai konsep full wave, pengisian full wave. Kita ambil 2 spool dari bawah, negatif 1 sama pulsar 1 gitu mas ya. Nah ini kan pengapian AC apa sebenarnya nggak pakai, berarti ada 1, 2, 3, ada 4 kabel, 5 pakai lampu netral nanti kalau orangnya nggak pakai. Kalau udah selesai, buatlah kabel masuk ke dalam kerangka bodi. Terus yang satu lagi itu buat double starternya lewat dalam juga sini ya. Nah udah simple kan, simple minimalis kan, udah nggak ada kabel masuk ke sini semuanya. Nah caranya kayak gini nanti konsepnya. Di regulator nanti saya ketika ngerakit kabelnya saya percepat saja, yang penting ini cara-caranya. Nah ini kan regulator ya, ini topnya. Nah kayak gini nih. Nah ini dari spool teman-teman, gini loh. Ini di atas. Dari spool kan ada warna kuning, masuk pakai soket ya, jangan lupa. Tinggal nyambung soket pasti bisa semuanya. Setelah itu satunya lagi masuk ke kiprok. Yang ini negatif masuk ke bodi juga bisa. Terus ini ke aki mas. Ini konsep regulatornya. Yang ini di tengah setelah kontak untuk penstabil listrik. Kalau full, dia kiprok secara otomatis memutus arus pengisian. Kalau full wave ya, sistem Tiger Mega Pro kayak gini. Kalau udah selesai, kan udah ketemu. Nah, udah ketemu mas ya. Aki plus min. Kalau udah selesai teman-teman, buatlah kabel
ataupun juga siapkan kontak mas. Yang pertama yang penting. Nah, contoh kayak gini ya. Kontak. Nah yang ini tarik yang plus, jangan lupa dikasih sekring 15 ampere kayak gini ya. Setelah itu tarik ke kontak mas, nyambung. Nah output dari kontak ini baru teman-teman bagi ke semuanya. Dibaginya ke apa saja yang membutuhkan 12 plus seperti thread, CDI, thread, flasher, thread, klakson, apalagi thread, switch starter, apalagi speedometer kalau ada. Jadi ini kan catu daya mas, catu daya 12 volt after kontak. Nah kayak gini kan setelah kontak. Apalagi yang membutuhkan 12 volt mas, flasher udah, klakson sudah, switch starter udah, switch rem. Sebenarnya kayak gini skemanya. Ini kan setelah kontak mas yo, aki, sekring, kontak. Nah setelah kontak ini dibagi mas yo, outputnya dari kontak itu dibagi 12 volt. Yang pertama CDI udah jelas ya, CD nya pakai DC, thread ke flasher. Nah kalau CDI berarti rangkaian CDI nya ada di sini, termasuk plus, terus negatif, pulser, terus ke coil. Udah jelas kan mas yo, coil sampai jadi. Nah kalau udah selesai ini di kontak, diurut dari sini, anggap CDI, kita cari pengapian dulu ya mas ya. Ketika dikunci kontak on berarti di sini sudah ada arus positif masuk ke CDI, pulser udah ada, udah jelas ya, udah dipasang, negatif udah ada terpasang. Nah output itu kan ke coil. Coil ada listriknya enggak ketika dikontak? Kalau ada berarti aman, centang satu. Oke. Flasher masuk ke flasher, nah kotak plus masuk. Nah output sini masuk ke holder. Holder itu dibagi nanti mas, di sini flashernya ada rating kanan, ada rating kiri. Selesai kan flasher. Klakson, tinggal klakson ini memilih positif atau negatif dulu, karena ini sudah positif ya, udah klakson berarti arus positif yang masuk ke klakson. Yang satunya negatif berarti nunggu dari tombol, dari holder sini. Nah, dia nunggu negatif dari holder. Ketika diisi negatif berarti klakson hidup. Setelah itu switch starter atau bendik. Di sini ada input mas. Yang dihubungkan untuk apa? Yang dihubungkan ini kan kalau bendik kan langsung ke aki mas yo. Nah, nanti yang ini thread ke double starter, ke dinamonya. Nah ini ada catu daya 12 volt sama negatif mas. Nah terus yang ini switch starternya tadi udah plus ya, berarti masuk plus. Berarti yang negatif ini nunggu dari holder tombol bos ya. Setelah itu speedometer nanti teman-teman tinggal cari speedometer, cari catu dayanya 12 voltnya, kita masukkan. Switch rem sama di switch rem. Nah di sini switch rem itu positif, kita ngelewatin positif saja. Nah output dari positif ini masuk ke lampu belakang. Nah wes kayak gitu toh. Nah berhubung di motor ini semuanya yang berhubungan dengan bodi itu adalah negatif. Catatan, bodi itu sama dengan negatif atau massa. Wis mas ya, udah selesai. Setelah itu apalagi mas, gak ada, tinggal penempatan teman-teman, penempatan ratingnya. Yang penting kan di holder, kalau udah nemu kontak sama catu daya dibagi satu-satu, tinggal teman-teman merapikan. Kan tadi udah di kontak, kotaknya taruh mana. Nah, kembali ke konsep awal, penempatan holder, kontak dan macamnya. Nah baru dibagi. Yang setelah kontak ini CDI contoh di belakang, so bagi ke belakang. CDI apa plus lagi dibagi ke flasher, dibagi lagi ke holder, ke klakson. Nah gitu loh. Nah sekarang
kita masuk ke penempatan mas. Aduh, wes teman-teman kalau nggak paham bisa diulang videonya ya, nggak usah di skip kalau ini. Timbang ono sampean skip mobile atau nyapa nggak di skip mobile, apalagi di skip nanti kobong beda ya, milih di. Jadi teman-teman harus benar-benar konsentrasi. Ingat mas, jok lali mangan, si konsentrasi. Nah untuk tadi udah konsepnya udah jelas ya, si pakai DC. Nah, untuk penempatan ini nganu ya bu, tutorial. Sorry, ono sponsor. Nah, untuk penempatan atau juga holdernya saya pakai Vixen. Pakai Yamaha Vixen, nanti tombol lampunya dari. Oh ya tadi contoh ya, lali. Ada tombol lampu mas, yang 12 volt ya. Di catur daya ada switch rem, tambahin lagi lampu utama. Itu sono sing lali, wis gak konsen pisan. Ono ukti. Hah? Mulai diterne men, Lho, sik to. Ora ketok iku. Oh ya. Heeh, iku ditinggal. Sik. Yang ini lampu mas, sorry. Ya, wes ready. Untuk konsepnya udah apa penempatan holder, ada tombol starter, ada switch apa? Switch rem. Apa nek ngaran? Bukan idling stop yo. Apa aku lalian ya saiki lah. Engine stop. Nah, ini engine stopnya nanti pengapian DC. Kalau mau dipakai, kalau enggak ya buat lampu juga enggak masalah, buat lampu hazard juga bisa. Kalau engine stopnya nanti 12 voltnya yang dari CDI dilewatkan ini. Jadi kalau ini dimatikan 12 voltnya ke CDI mati mesinnya, tapi yang lain hidup. Wes ya, holder di sini untuk penempatan kontak. Kontaknya kita taruh di sini mas. Nah, konsepnya kontak ya biar kayak apa anak kekinian itu kan. Kontaknya di bawah tangki. Siji ya ben gaya, kedua iku ben ladusing raro nek kontake nek ndhuwur nang ngisor. Yang ketiga iku nek ketepan ngantuk menawa kan menggeraya apa kena mesin kan panas mas, gak sido ngantuk. Itu fungsinya mas di bawah tangki mas. Wah ini kayaknya minta ngecun dikit koyo ya, nggak pas. Wah dikasih manisan mas, ben manis. GL Black Pen. Iya, di remote mana? Di remote. Kontaknya CB ini, kayak CB lah. Kunci kontak on, ready mas. Terus penempatan aki ini saya masih nunggu pertanyaan orangnya apa? Jawaban orangnya. Ini tapi udah bawain wadah akinya ya, kayaknya di sini. Soalnya di belakang bisa sebenarnya harus ngerowak, tapi saya nggak berani. Eman. Untuk aki di sini, untuk CDI kita di sini juga ya. Enggak kiprok aja di sini. Oh cukup. CDI juga di sini. Kiproknya. Iya. CDI di sini mas. CDI-nya di sini. Nah, itu kiprok di sini. Flasher nanti di sini dekat ini. Nah sekarang saya kira bukan di timestamp ya. Saya buat rangkaiannya dulu, nanti baru saya terangin lagi. Kalau di timestamp juga kelamaan mas. 1 jam paling mas. Masuk ngenteni timestamp. Saya buat rangkaiannya dulu, kabel-kabelnya nanti tinggal mau soket atau ini saya nunggu orangnya juga. Oke, ready. Jadi sudah selesai ya lur ya. Sangat simpel, minimalis. Nek melu pabriknya kan gede tapi jangan salahkan meskipun kabel kecil dalemannya gede mas. Nah jadi sudah di PNP kan khusus GL yang bersistem double starter mas. Nah mungkin bisa di review di belakang mas. Semuanya full socket. Di belakang ini saya taruh untuk CDI tetap di belakang kayak GL. Nah ini khusus soketnya untuk yang tadi yang ada di mapping itu mas, yang ada di papan. Rating kanan, rating kiri, lampu kota, negatif dan sama switch rem. Ngalir ke sini serut,
di bagian tengah mas. Di bagian tengah di sini ada switch starter bendik. Nah, sudah kasih ini juga. Terus ini yang ke aki. Dari aki masuk ke sekring, terus langsung ke kontak dan dikirim ke kiprok juga, atau kiproknya langsung ke sini nanti. Negatif sudah selesai. Nah ini juga nanti terus flasher saya taruh tengah di bagian kotak tengah mas. Terus ini satu apa dari pulser, nanti yang dari kiprok ada khusus sendiri sekaligus pemasangan di sini mas. Terus relay mas, ini relay apa? Ini namanya relay khusus klakson karena klaksonnya pakai Hella 2 pasang gingging mas, gingging yang ini. Nah 2, jadi sudah pakai kiprok sekaligus biar lebih simpel lagi. Nah ini kita leni mas, nah, biar kelihatan syahdu. Setelah itu nah ini yang ke coil, ini negatif dari semuanya, yang coil juga, yang ini klakson 2 kanan kiri. Terus yang ini ke kontak, yang ini ke holder kanan, holder kanannya pakai KSR, sebelah kiri pakai Honda Vixen, Yamaha Vixen. Nah jadi segini, yuk langsung ke cara pemasangannya gini. Jadi diusulkan PNP mas, gak ribet mas, no ribet-ribet. Jadi ini untuk mempermudah mekanik setelah ini kan ya. Rapopo meskipun gak dandan lagi, tapi kan paling tidak membuat mekanik setelahnya itu enak, gak bongkar. Ini mau ruwet yo mekanik tak turunnya masih dinta ini. Wah jangkrik berapa nih. Nah kayak gini ya tuh mas yo, tinggal lewat sini. Enak mas, praktis, anti kobong karena kabelnya ini mas Alwi bawa sendiri. Nah, kabel mobil karek apa gak sing jenenge PNP kita plug and plug. Nah klik karek ngene tok mas, dah kili iso mas, iso mangan. Balik. Nah gini loh yang saya maksud gini loh. Iya. Oke, masuk ke sini, seret. Ini saya tinggal naruh ininya mas, flasher. Oh ini loh, soket kiprok. Nah ini soket kiproknya saya masukkan di bagian tengah atas untuk penyeimbangnya, yang dari after kontak mas ini mas. Ini after kontak, nah kontak mas. Satu lagi yang dari aki, yang kaki. Gak PNP mas ini, plug buah indah paman, kayak nyolasi tok ini. Nah, seperti ini, nambah isolasi tipis-tipis. Kalau sudah selesai, yang ke pulser bawah masuk ke dalam bodi mas. Jangan lupa dikasih juga biar lebih aman saja. Everything is simple, dependent with your concept. Kalau sudah selesai tinggal kiproknya mas. Oh ini aja kiprok kan, memang saya sengaja taruh tengah, masuk flasher, masuk, tinggal ini mas switch starter.
switch starternya ini kan. Ini saya lewat dalam, lewat giro. Dia kan senang Indonesia kan lewat giro tuh. Saya buatkan sesimpel mungkin. Seharusnya ini orangnya harus pakai kepunyaan karisma biar lebih simpel lagi ini. Nanti isolasi lagi. Kalau pakai karisma kan kotak kecil, 125. Akan itu mantap. Besok ini kalau 10. Ini kan bagus tes ride lah. Anggap tes ride. Untuk kabel jangan khawatir mas. Nah, seharusnya ini dulu dimasukkan. Kalau pakai karisma malah lebih simple, minimalis lagi. Ini kaki. Ini disolasi, jangan lupa ya mas. Ini wong lalian. Gak mau kalau bisa dibuntel kresek nanti. Oke, sementara gini tinggal ngelanjut ke bagian depan. Oh ya, sorry ini yang ke aki. Nah ini mas, negatif switch starter ataupun juga pendek yang ini ya. Pokoknya klik kabel mas, negatif positif ready bosku. Masukkan kiprok, masukkan flasher dan begini. Yuk masuk ke agak sini dikit, potong vendor rapi gitu. Ada sungunya ke well. Loh kompannya udah nih, persiapan men. Nah, untuk biar lebih aman pakai isolasi karena perbanyuan kadang yo. Kistrumnya gede mas, becek gedean omongannya dek. Terus gini mawon. Negatif. Terus setelah itu mas ya ini langsung ke klakson yang sebelah sini. Sebelah sini juga ya manis. Ini test ride langsung. Setelah itu kontak mas, kontak. Ini ada satu lagi, holder kiri, holder kanan. Nah karena yang depan masih belum dikasih ini kata orangnya, dengan kasih klakson dulu mas nanti. Oke siap apa? Rating dulu siap. Holder kiri pakai Yamaha Pixen. Terus sebelah kanan pakai bukan KFR, ini apa ini lali. Tapi peteannya kayak gini, ini pakai Hazard nanti. Nah sekarang kita coba reset, kita ambil lagi dulu. Tos. Baik sudah terpasang ya lur ya. Holdernya pakai Pixen, Honda Pixen, yang kanan pakai Konoan. Sudah selesai yo. Kontaknya klak-klak. Penempatan di sini. Koel apa? Kiprok
aki flasi, kabelnya kecil banget bagaikan gajah yang ada di sana. Nah, kita coba dulu karena depan gak ada ratingnya. Ketika kontak dia orangnya minta hidup, klip-klip. Ini lampu depan. Oke, udah ready. Setelah itu kita cek belakang. Oke, dia minta biru. Terus rating kanan hidup. Nah, rating kiri mati. Hidupnya masih belum diganti. Setelah itu kita apa ya? Oh, cek klakson. Buka, Bang. Buka, Mas. Wih, jantar ya kanal petelur. Ininya 2, Mas. Setelah itu apa nih? Oh, double ya. Doublenya karena ini masih belum pasang kontaknya apa? Knalpotnya. Wah, karena motornya langkah 72 ya, harus abon. Oke, setelah itu tinggal pasang. Oh, tes pengapian dulu. Tes pengapian dulu. Apakah loop? Wah, mantap bosku. Jadi seperti itu ya untuk konsep-konsepnya, teman-teman bisa ditiru. Kalau makanya saya tadi gak video untuk karena emang sangat lama. Yang penting paling penting itu kan konsep, Mas. Konsep ininya di mana, penempatan ininya di mana. Jadi baru teman-teman bisa mengaplikasikan semuanya. Baik, sudah selesai. Itu salah satu cara untuk mensimpelkan kabel-kabel dan gak semerawut. Jadi kalau dilihat nyawang kira enak nek semerawut. Jangan nek perkabelan itu emang ruwet, Mas. Koyok ruwet. Hubunganku karo DE ruwet. Kok kabel. Tapi cara mensimpelkan itu gampang. Pokok selalu pesan gue tipsnya wetenge gak lu itu warak. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.